Para politisi dan politikus yang notabene juga adalah orang-orang berpendidikan, kaum intelektual, tidak bisa membedakan mana itu simbol negara dan mana itu lawan politik. Tidak bisa membedakan mana itu mengkritik dan mana itu melecehkan lambang negara. Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Saya amati situasi bangsa kita saat ini sedang benar-benar rumit. Bangsa kita saat ini sedang mengalami berbagai krisis. Krisis pandemi, krisis nasionalisme, krisis moral, krisis adab, dan lain-lain sebagainya. Jadi si politisi Partai Demokrat yang bernama Rahlan Nasidik ini rupa-rupanya mengomentari sebuah cuitan menggunakan konten bergambar. Pada tanggal 29 Juli 2021, beliau mengomentari sebuah cuitan dengan konten gambar tersebut. Nah, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2021, beliau kembali melakukan hal yang sama, mengomentari sebuah cuitan menggunakan konten gambar tersebut. Yang anehnya, pada tanggal 8 Agustus 2021 kemarin, beliau membuat video klarifikasi dengan wajah yang begitu munafik. Beliau katakan hari ini tanggal 8 Agustus 2021 akun saya dibajak. Sangat tidak masuk akal. Akun seorang politisi ternama sudah melakukan penghinaan terhadap simbol negara sejak tanggal 29 Juli 2021. Tanggal 7 Agustus 2021 kembali mengulangi hal tersebut, kemudian tanggal 8 Agustus 2021 beliau menyatakan akunnya dibajak. Sangat tidak masuk akal. Tapi inilah realita yang kita hadapi hari ini. Inilah fenomena bangsa kita hari ini. Sehingga saya katakan bahwa situasi bangsa kita saat ini sedang benar-benar rumit. Para politisi dan politikus yang notabene juga adalah orang-orang berpendidikan, kaum intelektual, tidak bisa membedakan mana itu simbol negara dan mana itu lawan politik. Tidak bisa membedakan mana itu mengkritik dan mana itu melecehkan lambang negara. Saya secara pribadi saya berharap agar politisi Partai Demokrat yang bernama Pak Rahlan Nasidik itu segera diamankan dan diadili. Saya berpendapat aparat penegakan hukum tidak bisa mendiamkan hal ini. Dan saya juga berharap aparat penegakan hukum dapat bergerak cepat untuk mengatasi situasi seperti ini. Karena menurut saya ini bukan sekedar berbicara tentang Rahlan Nasidik. Ini bukan sekedar berbicara tentang oposisi versus pemerintah. Ini bukan sekedar tentang politik, melainkan tentang adab bangsa ini yang perlu dijaga dan dirawat. Apa yang beliau lakukan sudah sangat keterlaluan, sudah sangat kelewatan. Sama sekali tidak menunjukkan citra seorang politisi yang berpendidikan. Sama sekali tidak menunjukkan citra manusia yang beradab.
Sama sekali tidak menunjukkan citra manusia yang bermoral. Kalau soal konten-konten penghinaan terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, sudah bertahun-tahun kita hadapi itu. Sudah beribu-ribu kali kita melihat itu. Tapi ini tentang lambang-lambang negara. Sangsaka merah putih, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini merupakan suatu pelecehan yang salah sasaran. Saya mengerti bahwa oposisi berada di posisi mengontrol pemerintahan. Mengontrol dengan kritikan-kritikan. Meskipun belakangan kritikan-kritikan yang kita lihat hanyalah kritikan-kritikan konyol, tanpa dasar yang kuat, semuanya berbasis politik, dan tanpa solusi yang dihadirkan. Tapi mau bilang apa lagi, itu sudah menjadi porsi oposisi. Yes, silakan saja. Silakanlah mengkritik lawan politik. Silakanlah mengkritik presiden. Silakan. Tapi jangan melecehkan lambang-lambang negara. Jangan melecehkan sangsaka merah putih. Jangan melecehkan Garuda Pancasila. Jangan melecehkan lagu-lagu kebangsaan kita. Karena dalam sangsaka merah putih, dalam Garuda Pancasila, dalam lagu-lagu kebangsaan, di sana tersirat nilai-nilai luhur perjuangan para pahlawan kita. Di sana tersirat cinta mereka terhadap bangsa ini. Di sana tersirat peluh dan darah mereka, bahkan nyawa mereka. Mereka sama sekali tidak menyayangkan nyawa mereka demi agar bangsa kita ini merdeka, lepas bebas dari penjajahan. Jika hari ini seorang Rahlan Nasidik, politisi Partai Demokrat itu, bisa tidur di kasur yang empuk, bisa menjadi seorang manusia berdasi di negeri ini, itu tidak lepas dari perjuangan para pahlawan bangsa ini. Silakan saling mengkritik secara politik, tapi jangan lecehkan lambang-lambang negara kita. Jangan sampai sangsaka merah putih, Garuda Pancasila, lagu kebangsaan yang menjadi sasaran luapan kebencian kita. Karena lambang-lambang negara itu adalah lambang-lambang suci kebangsaan. Jati diri bangsa kita. Jati diri segenap rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita belajar menjadi manusia-manusia yang memiliki nilai nasionalisme. Mari kita belajar menjadi manusia-manusia yang bermoral dan beradab. Karena saya yakin itulah yang diimpi-impikan oleh para pahlawan bangsa kita. Saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI.